Pak Hendra merupakan seorang pemilik restoran sushi yang baru hanya beberapa bulan. Rame juga hari ini restoran saya ini ya. Kalau gini terus mah bisa buka cabang lain dong. Padahal baru beberapa bulan, apalagi kalau setahun. Kaya aku. Mahendra, lagi mantau ya Pak? Tenang aja Pak, semuanya aman kok di sini. Tidak ada yang perlu Bapak khawatirkan karena Asep sudah membereskan dan semuanya. Hehe. Ya nih Sep, lagi ngontrol aja. Tapi ngomong-ngomong kelihatannya hari ini rame banget ya. Gak kayak kemarin, sepi banget. Meja-meja juga pada full semuanya. Ya Pak, rame banget lah. Ini alhamdulillah beda jauh banget dari hari kemarin. Bahkan ikan-ikan sama bahan-bahan yang lainnya banyak yang dibuang Pak, karena gak bisa dipakai lagi. Udah pada basi dan busuk juga. Hah? Apa kamu bilang? Ya bener aja kamu. Kok bisa sih? Berarti bulan ini bakalan rugi dong restoran aku. Apalagi banyak banget kayak gitu. Kamu kan tahu harga pasar ikan tuh lagi pada naik. Kenapa gak dilihat dulu? Gimana sih kamu sih? Ngurus seginian doang gak becus. Dan kenapa kamu baru bilang ke saya hari ini? Kenapa gak kemarin-kemarin kamu bilang ke saya? Kenapa? Maaf Pak, tadinya kita kira bakalan rame kayak gini. Maaf Pak, tadinya kita kira bakalan rame kayak hari ini sebelumnya, pas kemarin itu. Jadi kita siapin duluan bahan-bahannya, biar nanti tinggal ditata terus dianterin ke para pelanggan. Biar mereka gak nunggu lama, karena dari hari ini sebelumnya rame banget. Jadi saya inisiatif buat kayak begitu, biar gak kewalahan. Tapi sayangnya hari kemarin malah justru sepi. Cuma ada beberapa orang saja Pak yang datang. Jadi kami buang aja karena udah nggak layak konsumsi gitu. Dan kalau soal keuangan restoran di bulan ini kayaknya bakalan turun Pak, karena kejadian ini udah beberapa kali terjadi di bulan ini. Tapi saya belum kasih tahu ke Bapak karena Bapak kan lagi liburan. Gak enak kalau saya nanti ngasih tahu yang seperti ini lewat telepon Pak. Aduh, kamu ini gimana sih? Kenapa kamu sok-sokan bikin aturan sendiri? Dan sekarang ini akibatnya gimana sih kamu ini? Bikin saya emosi aja. Makanya ya, lain kali kalau ada apa-apa itu ngomongin dulu sama saya. Jangan seenaknya kamu aja sok-sokan bikin aturan sendiri. Kalau gitu ceritanya ya berarti saya itu harus mengeluarkan modal lagi dong buat bulan depan. Belum lagi buat bayar gaji karyawan dan juga gaji kamu, Sep. Kalau kejadian kayak gini gak cuma sekali, kenapa gak belajar dari kesalahan sih? Maaf Pak atas perbuatan saya dan rekan-rekan yang lain, tapi kami benar-benar kewalahan Pak. Di sini cuma ada 4 orang termasuk saya. 2 orang tugasnya masak, yang 1 menulis pesanan dan juga yang melayani pembayaran. Saya yang mengantarkan pesanan dan membersihkan meja. Jadi kami melakukan itu dengan sebuah alasan Pak, biar semua pesanan pelanggan itu terpenuhi. Allah, udah gak usah banyak alasan kamu. Udah sekarang kamu pergi sana, kerja lagi sana. Nanti saya cari jalan keluarnya. Baik Pak, sekali lagi saya minta maaf ya Pak. Oh iya Pak, saya juga mau ngasih tahu kalau stok bahan baku kita tinggal sedikit. Beras Jepangnya juga gak cukup buat sekarang sama besok Pak. Ya oke, kamu tulis aja ya. Udah pada mau habis, biar besok saya yang belanja. Nanti kalau udah selesai kamu taruh aja di ruangan saya. Baik Pak, nanti saya akan cek kembali satu persatu secara rinci apa saja bahan-bahan yang harus kita beli. Ya sudah, sana cepetan cek. Jangan lupa siapin juga uangnya, uang buat belanjanya. Kamu lebihin ya, saya ada keperluan lain soalnya. Baik Pak, oh ya Pak, saya juga mau ngasih tahu tentang pendapatan kita. Setelah saya hitung-hitung, uang restoran bulan ini cuma cukup buat modal lagi Pak. Keuangan restoran bulan ini benar-benar menurun. Jadi kalau misalkan diambil buat keperluan lain, ya gak bakalan cukup buat modal Pak. Kamu lupa ya, saya itu pemilik restoran ini. Jadi terserah saya lah. Kamu itu cuma pegawai ya, gak usah sok ngatur saya deh. Udah kerja lagi sana. Kalau gak mau saya pecat ini. Baik Pak, saya minta maaf. Tolong jangan pecat saya ya Pak. Duh, gimana ya? Ini mana uangnya habis lagi. Dipakai nyewa cewek pas liburan kemarin. Mana sekarang aku gak punya pegangan lagi. Gimana ya caranya biar dapat untung gede? Masa ya harus pakai dukun sih? Tapi kan kalau misalkan pakai dukun harus mengeluarkan uang lagi dong buat bayarnya. Gimana ya? Kalau gini terus mah bisa bangkrut nih restoran saya. Kirain ditinggal liburan tuh bakalan lebih baik, ternyata malah makin parah nih restoran. Dasar emang pegawai-pegawainya aja yang nggak becus. Aduh, rugi.
Wah, hari ini rame lagi nih restoran. Pokoknya mau nggak mau apapun caranya restoran gua harus untung gede biar balik modal. Kalau nggak bakalan bangkrut yang ada. Nanti deh gua pikirin lagi. Sekarang gue mau belanja dulu ke pasar. Beli bahan-bahan yang si Asep tulis kemarin. Siapa tahu kan dapat ide yang bagus untuk nyampe sana. Mas Hendra, monggo mas dibeli. Masih pada fresh semua ini loh ini. Udah lama nggak kesini ya. Saya nggak pernah lihat Mas Hendra lagi di beberapa bulan ini. Apa masnya pergi liburan ya? Wah, iya nih. Liburan dulu lah. Capek kerja terus. Ngomong-ngomong ini ikannya beneran masih pada fresh banget ya Pak? Ya dong mas, masih fresh. Di warung saya kan pasti selalu menyediakan ikan-ikan fresh mas. Mas kan tahu sendiri sama ikan-ikan di sini. Gak perlu diraguin lagi. Masih pada seger-seger dan enak. Iya sih Pak. Aduh, saya ini agak lupa dan kurang ngerti tentang ikan sekarang. Karena beberapa bulan yang lalu tuh selalu si Asep yang belanja kebutuhan restoran. Jadi saya lupa. Ada-ada aja Mas Hendra. Pokoknya tenang aja deh. Mas semuanya aman, terjamin kesegarannya. Apalagi kalau buat sushi. Pasti enak nih pada fresh gini. Iya Pak bener. Ngomong-ngomong sekarang harga per kilonya berapa Pak? Masih sama kan kayak dulu? Aduh Pak, kalau soal harga beda jauh sama yang kemarin. Sekarang pada naik-naik. Apalagi ikan sekarang cuacanya lagi buruk mas, jadi banyak yang gagal panen, makanya harganya mahal. Tapi barangnya pasti sesuai harga loh mas, gak bakal ngecewain. Aduh gimana sih ini, makin pusing aja deh. Udah restoran rugi, sekarang bahan-bahan pada naik-naik. Gimana ya? Ya beneran gak bisa dikurangin Pak harganya. Kan saya langganan di sini, diskon 50% lah Pak. Aduh maaf mas, gak bisa ditawari nih, soalnya di warung ikan yang lain juga sama. Nanti kalau dikurangin kita nggak dapat apa-apa mas, nggak dapat keuntungan, bahkan mungkin buat modal lagi pun nggak dapat ini. Itu udah harga paling pas mas. Jadi kalau dikurangin lagi harganya saya nggak makan dong. Bahkan kalau mas beli di warung ikan lain pun harga tetap sama, nggak bisa kurang mas. Waduh, jadi bingung saya. Lagian harga naiknya jauh banget Pak. 2 kali lipat dari harga biasanya. Kalau emang nggak bisa kurang, saya mah mau pikir-pikir dulu aja deh Pak. Karena kebetulan juga modal saya lagi pas-pasan banget sekarang. Saya mau keliling-keliling dulu ya. Siapa tahu aja deh Pak buat beli bahan-bahan yang lain. Nanti kalau udah dipikirin saya balik lagi Pak ke sini. Maaf ya Pak, mari. Ya monggo mas, hati-hati. Hendra pun pergi dan berkeliling ke daerah pasar dan juga menanyakan satu persatu pedagang ikan. Bener-bener gak ada yang bisa ditawar ini. Saya udah keliling pasar di sini tapi harganya sama semua. Gimana ya kalau saya beli ikan dengan harga pasar saat ini? Yang ada saya rugi dan gak bisa gaji karyawan-karyawan saya bulan ini. Saat hendak pulang, Hendra melihat pedagang ikan yang sedang memasukkan ikan-ikannya sudah membusuk di dalam wadah. Wah, kok itu ikannya pada dibuang sih? Apa aku beli ikan busuk itu aja ya? Yang pasti harganya lebih murah. Dan juga para pelanggan pun gak bakalan tahu. Ini bakalan diolah lagi lumayan lah. Bisa menghemat pengeluaran dan gak rugi amat bulan ini. Fix sih, ini aku harus beli ikan-ikan busuk itu. Karena kalau pikir-pikir keuntungan yang bakalan lebih gede. Bahkan bisa 3 kali lipat dari keuntungan biasanya. Aku samperin dulu aja deh si bapaknya. Hendra pun menemui penjual ikan yang hendak membuang ikan-ikannya. Pak, maaf Pak ganggu. Saya mau tanya, itu ikannya kok dimasukkan ke situ? Kenapa ya Pak? Oh ini mas, iya mas, ikan-ikan ini mau saya buang karena udah pada busuk mas. Dan nggak mungkin ada yang mau beli, makanya saya buang aja. Daripada bikin bau warung ikan saya. Loh kok bisa sih Pak? Sayang banget ikannya kalau dibuang gitu aja. Mana banyak lagi ikan-ikannya? Ya mas, kebetulan bulan ini tuh penjualan ikan lagi berkurang. Para peminatnya pada nggak ada, karena ikan mahal-mahal di bulan ini. Jadi para pelanggan nggak ada yang minat beli ikan. Ini juga ikan-ikan yang nggak kejual 3 hari yang lalu. Dan sekarang udah pada busuk gitu mas. Ya kalau dibilang sayang mah, ya sayang banget atuh mas. Apalagi jumlahnya banyak, rugi besar saya ini mah. Tapi ya mau gimana lagi, gak bakalan ada yang mau beli ikan-ikan busuk ini. Kira-kira kalau dijual ikan-ikan itu harganya berapa ya Pak?
Kebetulan saya itu lagi butuh ikan-ikan busuk kayak gini. Ya, kalau soal harga buat ikan busuk kayak gini mas, saya seikhlasnya aja deh mas. Karena ini udah nggak layak jual, jadi saya nggak bisa nentuin harganya. Memangnya mas mau beli ikan-ikan busuk ini buat apa? Masa dibuat makan mas? Kan ini udah pada busuk, udah bau, nggak baik kalau buat dimakan mas. Nanti yang ada masnya malah sakit. Karena ikan-ikan busuknya kayak gini udah pasti banyak kumannya. Bukan kok pak, bukan buat dimakan. Ini tuh buat dijadiin pupuk, ya buat pupuk. Jadi daripada bapak buang-buang sisa-sisa makanannya, biar saya beli aja pak. Kebetulan saya lagi bisnis pupuk gitu. Nah, yang bener mas. Syukur deh kalau masnya mau beli, apalagi dimanfaatkan kayak gitu. Bagus banget itu mas. Dan buat masnya saya kasih murah deh. Pokoknya seikhlasnya masnya juga nggak apa-apa. Apalagi ikan-ikan busuk ini kan mau diolah lagi menjadi lebih bermanfaat. Saya senang dengarnya mas. Pokoknya bisnis mas itu semoga sukses deh ya. Baik pak, bapak bisa aja. Ya udah deh pak, buku semuanya aja ya. Dan pokoknya bapak itu aja semuanya jadi berapa, tapi jangan mahal-mahal ya. Iya pak, ditunggu loh ya pak. Sebentar, saya kresekin dulu. Sip, ini ikan-ikan buat stok yang kamu masukin freezer aja. Atau kamu kasih bumbu dikit biar nggak terlalu bau. Pokoknya lakukan apapun biar isi ikan ini tuh nggak bau. Loh pak, ini ikan-ikannya udah pada busuk. Kenapa bapak beli yang busuk pak? Udah, kamu tuh turutin aja apa kata saya. Jangan banyak melawan. Toh ini juga buat kebaikan kalian semua. Kalau saya beli ikan yang masih fresh dan bagus, kalian nggak bakalan dapat gaji. Karena uangnya dibuat pakai beli ikan dan kebutuhan yang lain. Emang kalian mau nggak saya gaji? Tapi kan pak, bapak tahu sendiri kalau ikan busuk itu kan kayak gimana gitu. Nanti kalau pelanggan kita pada kenapa-napa gimana pak? Enggak bakalan. Nggak bakalan kenapa-kenapa, makanya saya suruh kalian tuh olah ikan ini, kasih bumbu apa kayak rempah-rempah biar nggak terlalu bau. Atau juga kalian lihat di YouTube gitu cara ngilangin bau busuk ikan. Udah turutin apa kata saya ya. Saya lakukan ini tuh buat kebaikan kalian juga. Tapi bapak udah yakin sama konsekuensinya kalau misalkan nanti ada pelanggan yang keracunan sama makanan kita, kan bakalan berabe pak. Yang ada restoran bapak bisa hancur. Udah tenang aja, gak bakalan ketahuan kok, asalkan kalian masak tuh yang bener. Mereka gak bakalan kenapa-kenapa. Ini juga bukan racun, orang ini cuma ikan busuk, beda sama racun. Jadi gak bakalan kenapa-kenapa, tenang aja. Tunggu. Ya pak, bapak manggil saya. Ada apa ya pak? Itu nasinya kok kamu mau buang sih? Emangnya nasinya kenapa? Kenapa kamu buang? Oh ini pak, ini nasinya udah lama. Kebetulan waktu kemarin ini nggak sempat beres-beres pak. Karena restoran ramai banget dan kita juga capek banget kemarin itu pak. Makanya baru dibuang sekarang, baru mau diberesin. Jangan dibuang, itu masih bisa dipakai loh. Kamu pakai aja, ya nggak usah. Kamu pakai aja, nggak perlu dibuang. Sayang kalau dibuang. Kamu kan tahu bahan-bahan sekarang tuh lagi pada naik. Jangan dibuang gitu aja. Kalau masih bisa kita pakai, ya gak usah dibuang. Jangan apa-apa dibuang. Basi dikit dibuang, campuran dikit dibuang. Itu tuh masih bisa kita pakai. Ingat, kita harus menghemat. Tapi pak, ini udah berjamur loh pak. Ini udah 2 hari yang lalu. Dan kalau misalkan disajikan buat para pelanggan, bahaya loh pak. Gak sehat dan kemungkinan terparahnya pelanggan kita bisa pada keracunan loh pak. Sok tahu kamu. Udah dengerin aja apa kata saya. Gak usah banyak komplain. Yang bos di sini tuh siapa? Kamu atau saya? Jadi gak usah sok-sokan ceramahin saya. Pokoknya kalian semua itu di sini tuh jangan ngebantah apapun yang saya omongin ya. Kalau kalian ngebantah saya, gak bakal saya gaji kalian semua. Paham kan? Udah sekarang kalian semua balik kerja. Dan kamu Sep, dengerin ya apa kata saya buat olah ikan busuk ini dan kasih bumbu
apapun itu, biar aroma busuknya nggak kecium. Terus nasi-nasi kemarin yang nggak sempat dijual, kalian jual lagi. Campur aja pakai nasi yang masih bagus, biar kelihatan bagus. Semua pegawai pun setuju dan kembali bekerja. Mereka pun mau tak mau menyiapkan pesanan para pelanggan menggunakan ikan-ikan busuk dan juga nasi yang sudah berjamur. Kalau modelnya gini kan enak, uangku nggak kepake, untung banyak ini. Kalau gini terus kan tiap bulan bisa liburan lagi sambil nyewa cewek-cewek yang lebih seksi dari kemarin. Aduh, gak sia-sia deh beli ikan busuk itu. Lagian para pelanggan gua paling cuma diare, gak bakal keracunan sampai mati. Beberapa saat kemudian, pasangan suami istri yang merupakan pelanggan di sana. Aduh Pak, Ibu kok jadi mual ya? Habis makan ini, perasaan kemarin gak kayak gini deh. Perut Ibu juga sakit loh Pak. Aduh, kenapa ya? Sakit banget rasanya, kayak ditusuk-tusuk gitu. Aduh Pak, tolong Pak, sakit perut Ibu Pak. Loh Bu, Ibu kenapa Bu? Ibu kenapa? Kok tiba-tiba bisa gini sih? Tolong istri saya, tolong apapun, siapapun yang ada di sini tolong bantu saya, tolong ambulan, tolong panggilan ambulan, tolong cepat. Si ibunya kenapa Pak? Kok bisa gitu? Mungkin si ibunya punya asam lambung Pak. Gak tahu Mas ini. Ya gak punya penyakit asam lambung tapi habis makan sushi ini tiba-tiba istri saya jadi gini. Tolong perut saya juga sakit, tolong perut saya juga sakit. Tak lama setelah itu semakin banyak orang di restoran itu berteriak tentang perutnya yang kesakitan. Oh jadi kayak gini sih, udah gak beres nih. Udah bawa aja semuanya ke rumah sakit. Ayo tolong semuanya, bantu tolongin. Ya bawa aja. Gawat nih, ternyata apa yang saya takutkan ini terjadi juga. Kita harus kabur guys, sebelum kita jadi amukan para pelanggan ini. Ya benar. Ayo kita kabur. Ayo coba. Nanti kalian aja Pak Hendra itu di sini. Jangan kasih tahu dia, biar dia tahu rasa. Kebetulan Hendra sedang istirahat di ruangannya dan mereka pun pergi dari restoran tersebut. Saat di rumah sakit, di sana dokter pun menjelaskan kepada semuanya dan kebetulan ditangani di ruangan yang sama. Permisi bapak-bapak, ibu-ibu, setelah saya periksa ternyata ibu dan bapak di sini mengalami keracunan dari sebuah makanan. Karena makanan itu sudah busuk dan tak layak untuk dikonsumsi, dan di dalam makanan yang bapak ibu makan itu mengandung banyak kuman dan bakteri yang sangat berbahaya. Bahkan bisa menyebabkan kematian jika tidak dengan cepat ditangani. Bener Dok, kalau gitu ceritanya berarti ini gara-gara sushi yang kita makan di restoran tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah gak bisa dibiarkan kalau kayak begini. Ya, pasti semua ini gara-gara restoran sushi kampret itu. Karena saya cuma baru makan itu sebelum makan yang lain hari ini. Jadi bisa dipastikan ini semua itu gara-gara restoran sushi itu. Restorasi Hendra itu yang bikin kita semua kayak gini. Gak bisa dibiarin ini. Ya benar udah kelewatan banget. Kita harus ke sana. Sekarang kita minta pertanggungjawabannya nih. Setuju gak ibu bapak-bapak? Setuju. Loh, ini kok pada sepi ya? Bening banget, para pegawai juga pada nggak ada. Mana mereka? Atau jangan-jangan mereka lagi pada istirahat lagi? Awas aja kalau mereka lagi santai-santai. Padahal ini piring-piring di meja belum pada diambil. Gimana sih 4 orang itu? Gak becus kerjanya. Udahlah, nanti biar saya telepon aja. Sekarang saya mau ke mall lah. Mau jalan-jalan sambil sekalian godain cewek-cewek cantik sekarang. Kan bakalan untung gede. Hendra pun keluar restoran dan akan pergi ke sebuah mall. Namun saat dia lihat terkejut karena banyak orang yang berteriak memanggil namanya. Hendra, mau kemana kamu? Tanggung jawab kamu. Karena udah bikin
kita keracunan. Jangan kabur kamu. Sini kami tahu kamu itu pakai ikan busuk kan di susimu itu. Oh anjir, kok mereka pada tahu sih? Gimana caranya mereka bisa tahu ya? Sekarang mending aku kabur deh sebelum aku dikeroyok warga. Hendra pun kabur dari amukan pelanggan yang meminta pertanggungjawaban. Oh sialan, mau kabur kemana aku ini? Di depan ada kolam. Mendingan masuk ke kolam aja deh. Ngumpul di kolam. Hendra pun masuk ke kolam, namun tiba-tiba ia berteriak. Oh tolong kakiku, oh tanganku, tolong. Ternyata tanpa ia sadari bahwa kolam itu adalah kolam yang berisikan ikan aligator yang sangat mematikan. Dia pun mati dimakan ikan aligator hingga tak ada satupun bagian tubuh yang tersisa.